Yang kedua, wa yashkurullaha. Orang tua itu punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Seandainya Allah ingin samakan kita yang tua-tua dengan anak muda, sungguh orang tua akan lebih banyak mendapat azab dari Allah daripada anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, sambil kita niat iktikaf, kita kaji kembali pelajaran tasawuf pada malam yang berbahagia ini. Di malam ini kita membaca kitab yang berbeda. Kitab yang kita kaji malam ini Tanbihul Ghafilin karya Faqih Samarkandi Abdul Laisi. Judulnya kita berikan judul pelajaran malam ini, bagaimana seharusnya orang tua-tua menjadi tua. Waqala Abu Ya'la Al-Husain bin Muhammad An-Naisaburi, haddatsana Badil bin Muhammad Al-Isfaraini, haddatsana Husain bin Umar Al-Kufi, haddatsana Harun bin Muhammad an Ahmad bin Sahal qala. Berkata Abu Ya'la Al-Husain bin Muhammad An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Badil bin Muhammad Al-Isfaraini menceritakan kepada kami, Husain bin Umar Al-Kufi menceritakan kepada kami, Harun bin Muhammad daripada Ahmad bin Sahal, beliau berkata, Ra'aitu Yahya bin Aqsam fil manam. Saya melihat Yahya bin Aqsam fil manam. Artinya orang yang bercerita ini yang bernama Ahmad bin Sahal, beliau tidur bermimpi melihat seseorang di dalam mimpinya yang bernama Yahya bin Aqsam. Yahya bin Aqsam ini ulama. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepada Yahya bin Aqsam, atau aku berkata baginya, Ya Yahya, ma fa'ala bika rabbuk. Hai Yahya, apa yang dilakukan terhadapmu oleh Tuhanmu? Artinya bagaimana engkau kembali kepada Allah, Allah menerima kamu. Artinya kalau bukan dengan yang cara baik, pasti dengan cara buruk. Karena tergantung orang kembali. Kalau kembali kepada Allah, yang kembali itu adalah orang yang baik, tentu jawabannya Allah terima saya dengan baik. Kalau yang kembali kepada Allah itu orang buruk, tentu Allah, jawabannya Allah menerima saya dengan buruk. Yahya bin Aqsam ini ulama.
Qal Yahya bin Aksam itu menjawab pertanyaan orang yang mimpi tadi. Da'ani, Allah memanggil aku, katanya. Jadi dia dipanggil oleh Allah. Penerimaan Allah terhadapnya adalah Allah memanggil dia. Faqal, maka Allah berfirman dalam panggilan itu. Ya syekhassu, kata Allah. Hai syekh, orang tua yang jahat. Syekhasu, hai orang tua yang jahat, kata Allah. Jadi Yahya bin Aksam ini seorang yang sudah tua di saat meninggal. Diterima beliau oleh Allah dengan panggilan ya syekhasu, hai orang tua yang jahat. Syekh di dalam bahasa Arab punya dua arti. Dalam istilah ilmiah, syekh dimaknakan dengan seseorang yang punya ilmu yang mendalam. Jadi kalau kita panggil syekh, berarti dia punya ilmu yang mendalam. Baik usianya masih muda atau sudah tua. Sedangkan di dalam arti bahasa logawi, syekh dalam bahasa Arab bermakna orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Orang tua. Jadi yang dimaksud di sini syekh dalam arti bahasa. Artinya orang tua. Ya syekhasu, hai orang tua yang jahat. Fa'alta ma fa'alta, kata Allah. Engkau telah melakukan apa yang telah engkau lakukan. Maknanya Allah menyebutkan amalan-amalan syekh tadi, yaitu Yahya bin Aksam. Fakultu, maka aku berkata, kata Yahya bin Aksam, ya Rabbi, ma bihadza huddistu angka. Ya Tuhanku, bukan seperti ini engkau diceritakan kepadaku. Atau bukan seperti ini orang bercerita kepadamu terhadap dirimu. Jadi Syekh Yahya ini mengatakan bahwa beliau heran kok seperti ini Allah menerimanya. Padahal dalam cerita yang beliau dengar, maksudnya hadis beliau dengar, Allah tidak seperti ini. Nah, bagaimana beliau mendengarnya? Qal, Allah berfirman, wa bima huddista. Allah berfirman, bagaimana kamu diceritakan tentang aku, kata Allah. Qal, Syekh Yahya berkata, qultu haddatsani Abdur Razzaq an Muammar an Az-Zahri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam innaka qulta. Aku berkata, kata Syekh Yahya tadi, menceritakan kepadaku oleh Abdur Razzaq, beliau mengambil dari Muammar, beliau mengambil dari Az-Zahri, beliau mengambil lagi dari Urwah mengambil dari Aisyah, semoga Allah ridha terhadap Aisyah. Aisyah mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya sanad hadis, Nabi mengambil dari Jibril alaihi salam bahwa sungguh engkau berfirman. Jadi firman Allah yang diriwayatkan oleh Syekh Yahya. Menyo bahasa Aceh, Syekh Yahyanya gepupukun itanyo tapegah bak tirara urung haba gok nyan yang pegah kita nyoro je. Udah kuna. Pusuna. Tapusuna. Tapusuna. Gesebutkan firman Allah yang diriwayat legoknya dari syekh-syekh tersebut sampai kepada Jibril. Innaka qulta, engkau pernah berfirman, ma min muslimin yashibu fil Islam wa ana uridu an u'adzibuhu illa wa ana astahi an u'adzibahu wa ana syaikhun kabir. Bagaimana firman Allah dalam hadis ini? Ini bermakna hadis kudusi. Ma min muslimin, kata Allah, tidak ada seorang muslim pun yashibu fil Islam, yang beruban dia di dalam Islam, maknanya dalam ketaatan dia dalam beragama Islam, wa ana uridu an u'adzibahu,
Padahal aku ingin menyiksa orang tersebut, illa wa ana astahyi an u'adzibahu. Kecuali aku merasa malu untuk mengazabnya, kata Allah. Syekh ini berkata, wa ana syaikhun kabir. Sedangkan saya adalah orang yang sudah sangat tua. Jadi gepusuna Allah legonya ngepegak. Long tabrat tuha ka lam hadisnya long dengar drone pegah male ni azab urung tuha. Apa jawaban Allah? Qal, Allah berfirman, sadaka Abdur Razzaq. Telah benarlah Abdur Razzaq yang meriwayat hadis tadi. Wa sadaka Muammar, dan telah benarlah Muammar. Wa sadaka Az-Zahri, dan benarlah Az-Zahri. Wa sadaka Urwah, dan benarlah Urwah, kata Allah. Wa sadakat Aisyah, kata Allah, dan benarlah Aisyah. Wa sadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah Nabi. Wa sadaqa Jibril, dan benarlah Jibril alaihissalam. Wa saddaqtu ana, dan aku juga benar, kata Allah. Ya Yahya, hai Yahya, inni la u'adzibu man syaba fil Islam. Aku benar-benar tidak akan mengazab orang-orang yang beruban di dalam beragama Islam. Tsumma umirtu bidzatil yamin ilal jannah. Kemudian aku diperintahkan, kata Yahya tadi, bidzatil yamin, dengan kelompok orang-orang yang baik itu, ya, orang-orang yang baik untuk ikut masuk surga. Nih, lihat. Yahya bin Aksam, orang yang meninggal dalam keadaan sangat tua. Beliau sebenarnya diterima oleh Allah dengan tidak baik. Karena Allah memanggil beliau, ya syekha su, hai syekh yang buruk. Tapi teringat beliau kepada satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi, dari Jibril, bahwa Allah pernah berfirman bahwa Allah tidak merasa malu untuk mengazab orang tua. Lalu beliau mengatakan, saya orang yang sudah sangat tua. Kemudian Allah membenarkan apa yang beliau dengar tersebut. Hadis tersebut benar. Perawi-perawinya semua benar, kata Allah. Dan Allah memang tidak akan mengazab orang yang sangat tua. Ini berita gembira kepada kita-kita yang sudah beruban. Jadi jangan malu beruban. Baru BO putih kabut. Oh, kayak jet. Jangan malu beruban. Biarkan uban itu tumbuh di dalam kita taat kepada Allah. Dengan itulah Allah malu nanti mengazab kita. Kena azab dan oleh Allah hana jadeh malai ke, sayang ke, urung katuha, biarkan beruban. Kemudian waruya an Umar radhiyallahu taalaan, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, semoga Allah ridha untuk beliau, annahu dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Sayyidina Umar masuk, maknanya bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadahu yabki. Beliau melihat, mendapati Nabi sedang menangis. Jadi di saat Umar bertamu menghadap Nabi, beliau dapati Nabi sedang menangis. Faqal, maka Umar bertanya kepada Nabi, ma yabkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, Ja'ani Jibril alaihi salam, Ja'ani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam, waqal, dan beliau berkata, Innallaha yastahi ayyu'adziba ahadan qad syaba fil Islam. Sesungguhnya Allah merasa malu untuk mengazab seseorang yang beruban di dalam Islam. Hadis ini sama dengan hadis tadi, menyebutkan Allah malu mengazab orang yang beruban di dalam Islam, orang yang tua di dalam Islam. Fakaifa la yastahyi man syaba fil Islam ayyasiyallaha ta'ala. Bagaimana, kata Rasulullah, tidak merasa malu orang-orang yang tua di dalam Islam ini yang telah beruban tadi?
terus melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini yang membuat Rasulullah menangis, para jamaah. Rasulullah merasa tenang, merasa bahagia orang-orang tua di kalangan umatnya tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala nanti dari akhirat. Tapi Rasulullah merasa malu kepada Allah. Kenapa kita orang yang sudah tua-tua ini tidak merasa malu kepada Allah melakukan maksiat? Allah saja pencipta kita malu terhadap kita. Kenapa kita tidak merasa malu kepada Allah? Inilah, wahai orang-orang tua, pikirlah. Katuha mantong le gedanyo bak lapak buntut kadang-kadang. Kaciko dah. Allah male gedanyo. Katuha ka. Tapi kejut hana tamina hitanyo ina hana merasa male dekat Allah. Padahal Allah malu kepada kita. Katuha mantong duk bak kafe le gedanyo mat HP Android sabah me-enchip saja anak muda. Sampeng dan anak muda lain mandum itanya roh inan ma-enchip ngan. Tanyo kaduha kabuteh ini engkau lain di urang yang kabuteh lain ditampo mandu. Hana male dekat Allah nyan yang geklik Rasulullah. Igap katuha disambung silaturahmi, itanyo puputuh silaturahmi kadang-kadang pakai male. Seharusnya kita harus lebih merasa malu kepada Allah. Di saat Allah merasa malu kepada kita, kita harus lebih merasa malu kepada Allah. Rasulullah sendiri merasa malu kepada orang-orang yang malu kepada beliau. Diceritakan dalam satu hadis bahwa suatu hari Aisyah yang bercerita, Rasulullah didatangi oleh Abu Bakar, sedangkan Rasulullah sedang duduk bersandar dan sedikit nampak betis beliau. Beliau menerima Abu Bakar tanpa merubah posisi duduk. Deh betih-betih hana malai ke Rasulullah Pak Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar keluar, datanglah Umar. Rasulullah tetap tidak merubah posisi duduk beliau. Sambil bersandar, beliau menerima Umar. Kemudian setelah Umar pulang, datang sahabat yang ketiga Utsman. Di saat Rasulullah tahu bahwa yang datang itu Utsman, langsung beliau merapikan duduk dan pakaian beliau. Aisyah menjadi heran. Dua sahabat yang pertama yang lebih tua-tua, Abu Bakar. Oh Abu Bakar, ya tuan ke Rasulullah. Mertuanya Rasulullah, ayahnya Aisyah. Umar siapa? Mertuanya Rasulullah, ayahnya Hafsah. Secara adat seharusnya kita lebih malu kepada mertua. Tapi Rasulullah tidak merubah bentuknya dan nampak betis beliau. Tapi di saat Utsman yang merupakan menantu beliau. Utsman menantu Rasulullah karena Ruqayyah anak Rasulullah dan Ummi Kalsum dinikahkan dengan Utsman. Beliau merubah tempat duduk, malai ke Rasulullah, gepegat pakaian dengan sangat baik beliau menerima Utsman. Aisyah bertanya, kenapa begitu Rasulullah? Karena Utsman adalah orang yang sangat pemalu. Kenapa Rasulullah tidak terlalu malu dengan Abu Bakar dan Umar? Karena Abu Bakar dan Umar bukan orang pemalu. Sedangkan Utsman orang pemalu. Jadi Rasulullah merasa malu terhadap orang yang malu. Kenapa kita orang-orang tua tidak merasa malu terhadap Allah yang malu terhadap kita untuk mengadab kita orang tua? Ini yang harus kita miliki. Seharusnya begitulah kita menjadi orang tua. Merasa malu kepada Allah, merasa malu kepada diri sendiri, merasa malu kepada lingkungan. Kalau sudah tua, kita masih bermaksiat kepada Allah. Baik sampai kun le urang lain, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Baik sampai kun. Tuha bikun. Makin tuha makin getuha. Jadi maknanya makin tua kita makin paham bagaimana kita harus menjadi orang tua. Baik sampai kuigop. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Al-faqih, pengarang kitab ini yaitu Faqih Samarkandi Abul Laisi mengatakan, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, fal wajibu 'ala syekh ay ya'rifa hadhil karamah. Maka yang menjadi wajib terhadap orang tua menurut beliau, yang pertama sekali ay ya'rifa hadhil karamah.
Orang tua itu harus paham benar-benar kemuliaan yang Allah berikan ini. Harus tahu benar-benar kemuliaan yang Allah berikan ini untuk orang tua. Apa kemuliaan tadi? Yaitu Allah merasa malu mengadab orang tua. Harus tahu kita, harus sadar. Allah malu katanya orang tua. Yang pertama. Yang kedua, wa yashkurullaha. Orang tua itu punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Seandainya Allah ingin samakan kita yang tua-tua dengan anak muda, sungguh orang tua akan lebih banyak mendapat azab dari Allah daripada anak muda. Kenapa? Kalaupun orang tua itu masih taat kepada Allah, pasti taatnya tidak sempurna. Biudang sembahyang, rukun sembahyang diantaranya berdiri betul. Bagaimana berdiri betul? Tulang belakang tegak, tidak bengkok. Yang bengkok cuma tulang leher karena kita merunduk melihat tempat sujud. Katuha tanya, je tegak dadang. Ladum ki inggah napah li, kamu no de gedang. Kiblat kon lepah kenan, katinget ubi timu, katinget ubarat. Kajika uku de dadang. Kalau Allah ingin samakan kita dengan anak muda, sungguh salat kita tidak akan diterima oleh Allah. Kita akan diazab. Tapi Allah merasa malu untuk mengadab. Allah terima salat kita walaupun tidak terlalu benar. Nyo yang harus kita syukuri kita nyo. Kita bersyukur. Banyak orang-orang tua yang masih taat tapi dia tidak mampu melakukan lagi secara sempurna. Han sama le. Ate tabudoh le kita nyo pah gede menyo mantang muda. Menyo ka Tuhan ate tabudoh punggung ile ibu doh. Igop pipah ibu doh kamu pok gop ralike ngam punggung tanyo. Aduh, tanah pu bedah hulai tanya, punggung ile juga. Nyampi payah tamat baju-baju. Ladum di payah tamat mengendungkan le dia. Pah semayang dalangnya. Han pah le. Tapi Allah terima dengan odor seperti itu. Itulah yang harus kita syukuri. Kewajiban kedua orang tua adalah bersyukur kepada Allah. Kewajiban ketiga bagi orang tua, yastahyi minallahi azza wajal, merasa malu terhadap Allah. Malu apa? Malu untuk melakukan maksiat-maksiat seperti yang tadi. Buna malai dekat Allah ni katanya. Ate pubut maksiat. Ingat umur kata. Ingat umur. Wate dan pubut maksiat. Talho oman de dak budeo anak tamali. Hawa kula nonton bola malamnya Liga Kampion. Tanging Oman kapute tat yang nonton bola idam hanpah roku sajang kawannya li. Tidak lagi cocok, han cocok le katanya ngantranya. Han cocok le katanya, ingat umur. Jadi merasa malu kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Taala. Kemudian yang wajib kita lakukan lagi sebagai orang tua, wa yastahyi minal kiramal katibin. Setelah merasa malu kepada Allah, kita juga harus merasa malu terhadap kiramal katibin. Yang selalu menyertai kita di samping kanan dan samping kiri, memegang sebuah pena dan buku, siap selalu menulis catatan amal kita. Malulah kita sedikit kepada mereka, kalau yang tertulis terus perbuatan-perbuatan jahat. Dari muda durojeh yang punuh catatan adalah catatan rakwi sabi. But bro sabe sampai Tuhan tu buku raunan kosong sabe le dia tak baik. Buku yang gak kosong sabe. Payah tata thot ke putrun. Ana payah ganto buku lain. Yang radeh ya ka puno. Bermalai dengan malaikatnya maju dia. Malulah kita terhadap kiraman katibin. Selanjutnya yang harus kita, yang wajib kita lakukan sebagai orang tua. Yang keenam, yamtani'u minal ma'asi wa yakunu muqabbilan ala ta'atillahi ta'ala. Mencegah diri kita untuk melakukan maksiat-maksiat dan bersegera kita untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Yang keenam. Jadi harus berusaha mencegah diri melakukan maksiat kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk segera melakukan perbuatan taat. Baik pun untuk le menyokat Tuhan ada perbuatan taat. Baik Allah tengok, baik Allah lusa. Kalau ada kesempatan lakukan perbuatan itu segera. Begitu juga perbuatan maksiat, jangan kita terus bergelimang dengan maksiat tapi segera kita berhenti. Kita sudah
tua tanya kat Tuhan bek li jamun yang kakak ke yang goh bek li bek yang goh lom munyo yang goh lom meriwang yan Tuhan keladi mana yang goh bek li yang selanjutnya nah ada perumpamaan fa inna zar'a idza nada hasaduhu la yuntadar bihi. Ini perumpamaan yang bagus. Zar'a, tumbuh-tumbuhan, idza dana hasaduhu, apabila buahnya hampir panen, la yuntadar bihi. Orang tidak akan menunggu untuk memanen. Maksudnya lampuh lansat dan guna. Bolan sat tanya ka Tuhan. Kon le kuneng ka putih jong ba. Nya kuneng mentang mata maju, nya ka putih. Ka me ek lalat. Cukup memeh ka. Nyan hana pu preh le pot laju denggu. Monyon preh teka angin atau ujun atau ijak long iku pruk-pruk singo dan ijak ka hanya pakai li. Tinggallah penyesalan. Pakon han roh kupot baro, dak meroh kupot baro 6 kilo padi kaji kepeng dak kali 10 ribu mendong. Engkana tipeng mesti juta. Tinggal penyesalan. Tidra urung geja ublang. Wate kaji kemukoh pade ka kuneng. Nyan han geja tahole tengku. Ada ipegah le saudara nejak geno kanduri ku kawin ane ku han je ku ja pade ka payah koh ku. Tetap ge koh pade le. Karena menyohana takoh tekai nyoje hentuk rugo pade kajut koh hanata koh. Perumpamaan ini apa? Wa kadzalika syabu yajibu alaihi ayattaqillaha wa yajtanibal ma'asi wa yuqabbilu ala ta'ah fa innahu la yadri mata ya'ti ajaluh. Seperti demikianlah orang-orang yang sudah beruban, wajib terhadapnya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menjauhkan maksiat-maksiat dan segera untuk melakukan ketaatan. Karena dia tidak tahu la yadri mata ya'ti ajaluh, kapan datang ajalnya. Tanya urung-urung yang katuha tengku, lagi pade yang kakuneng mano, lagi boh lansat yang kaputih. Trip ipreh hipot lipo, han? Tanya yang kedua pihang geputrip le Allah Ta'ala. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nyo kadro aja gepot le Allah Ta'ala. Nyo dro ni yang kaputih-putih ok nyan boh kaya kaji panen. Tinggai gepot de. Tinggai gemeh saduk ge akoh de. Yang ki hana pun pre. Boh kaya kajut ba? Kajut panen. Tinggai gepot de Allah Ta'ala. Menyo nenek pu pre halah tinggal aku semayang. Malamnya gepat pajan anak semayang tinggal. Ya kan? Kadang tinggal kuno puasa, kadang tinggal kuno sedekah. Malamnya gepat Allah Taala hantar demung puput lihat ranyan. Maka lakukanlah segera apapun bentuk perbuatan taat yang bisa engkau lakukan. Tinggalkan segala apapun bentuk maksiat yang dulu biasa engkau lakukan. Baik puprehli. Fa inna syaba idza kana muqabbilan ala taatillahi ta'ala adalluhu Allahu yaumal qiyamah tahta arsyihi kama jaa fil khabar. Karena sesungguhnya seorang yang memutih rambutnya di dalam Islam tadi, apabila dia muqabbilan ala taatillah, segera untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka akan Allah berikan ganjaran kepadanya. Adalluhullahu yaumal qiyamah, Allah naungi dia nanti di hari kiamat tahta arsyih, di bawah arasnya Allah, kama jaa fil khabar, sebagaimana terdapat di dalam hadis. Pura kiamat berat engkau. Dalam riwayat hadis, pura kiamat matahari sehasta di atas kepala. Ada riwayat hadis lain 1 mil di atas kepala. Sedangkan tanah yang kita pijak itu adalah tembaga yang panas. Kita butuh naungan. Perle bak kaya yang rayu ba'athan untuk tapiyuh hinan nak lupi. Nah, orang yang termasuk orang yang dinaungi oleh Allah di bawah aras, naungan yang sangat besar, yang tidak ada naungan lain pada hari itu kecuali naungan Allah, yaitu orang yang beruban, yang segera melakukan ketaatan pada Allah. Hana pun untuk yang bagah-bagah juga melakukan taat pada Allah. Sebagaimana tersebut di dalam hadis. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal qiyamah fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, kata Rasulullah, yang Allah naungi mereka pada hari kiamat nanti di bawah naungan arasnya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 urang. Salah tiron teu urang tuha lagi nya. Dah urang nyan 7. Imamun adil. Yang pertama pemimpin yang adil. Itu langsung mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang beruban, yang dia senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Hadis ini juga sering diterjemahkan kalimat syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh besar di dalam beribadah kepada Allah. Benar tafsir seperti itu. Tapi dalam kitab ini Al-Faqih Samarkandi menggunakannya untuk menjelaskan syabun itu dengan makna orang yang beruban, bukan pemuda. Jadi long ikut Faqih Samarkandi. Karena kitabnya ada sebut seorang yang telah beruban yang senantiasa beribadah kepada Allah. Itu termasuk salah seorang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat yang kedua. Yang ketiga, rajulun kana qalbuhu mu'allikum bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Yaitu seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Apabila dia keluar dari masjid, segera dia kembali ke masjid. Bukan hatinya terikat dengan kafe. Ini kan banyak rajulun qalbuhu mu'allakum bil kafe. Laki-laki yang hatinya terikat dengan kafe. Apabila dia keluar dari kafe menuju masjid sebentar, keluar cepat dia dari masjid kembali ke kafe lagi. Kalau lagi nya sebalik ji. Rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allakum bil masjid. Hatinya tertinggal di masjid. Apabila dia keluar sebentar ke kafe untuk minum kopi, segera dia habiskan kopinya, kembali lagi ke masjid karena hatinya di masjid bukan di kafe. Orang inilah yang mendapatkan naungan dari Allah. Yang selanjutnya rajulani tahabba fillahi ta'ala ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bukan saling mencintai karena saboh daerah dasar. Pakon rono got ta 2, kamu sama-sama urang Tigli. Kon karena sama-sama urang Tigli. Kamu sama-sama urang Banda, kon karena sama-sama urang Banda. Saling mencintai karena Allah. Karena sama-sama menyembah Allah. Apakah dia dari Tigli, atau dari Banda, atau dari Purula, atau dari Kuala Timpang. Terserah. Dari mana saja engkau berasal. Kalau engkau bertuhankan Allah, engkau saudaraku. Bagian. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ya. Wa rajulun dzakarallahu azza wa jalla khalian fa fadat ainah. Seorang laki-laki yang di dalam keadaan sunyi dia teringat menyebut berzikir kepada Allah, lalu air matanya dari kedua mata ini menetes. Nyan urang yang merumpok naungan ba Allah. Di tengah malam ke budak ingat ke Allah. Teklik ke. Itu bait di mata. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma fa'alat yaminuhu. Dan seorang laki-laki yang memberikan suatu sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah tersebut sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Kita mau sedekah lagi tanya mau perumah dah naik depu. Ai tangan kanan tanya, tangan kiri di rumah rumah. Tamu sedekah mau perumah di depu. Nyan ban. Ingin ngigap ni tam sedekah pada ailu. Tanya mau sedekah peng ke masjid tertuh ribe tanya. Dalam celeng teu ro Jumaat ke teu ro biasa. Ta cok peng tertuh ribe, ta balut ngempeng 2 ribe. Tati dalam celeng yang dihigi ngap padit tam sedekah. 2 ribe. Nyan urang yang tem sembunyikan sedekah lagi nyan. Lego tanya kan menan tanya mau sedekah la pukun 7 ribe. Kan? Ta balut peng 2 ribe ngan 5 ribe. Yang deh on rayo, yang on ubut deh som. Nya hana betul nya dengan.
Jadi urang yang iktham yang yang merumpok naungan dari Allah. Kemudian yang terakhir, warajulun da'atuhum ra'atun dzata husnin wajimal ila nafsiha faqala inni akhafullah azza wajal. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang perempuan yang cantik, yang elok, lagi Nabi Yusuf di Ibu Zulaikha, untuk dirinya, maksudnya untuk melakukan perbuatan serong, dia mampu berkata, inni akhafullah. Dia mampu menolak perempuan tersebut. Baik, lung yo lung ke Allah. Nyan urang yang mendapat naungan. Maka yang hadir masjidnya mandum lung kalionnya karak kaputih-putih. Oh, berarti syaba mono orang yang sudah memutih rambutnya dalam Islam. Jadilah orang tua sebagai orang tua yang benar-benar tua di dalam Islam, yang punya sikap malu, bersyukur kepada Allah, malu kepada Allah, malu kepada kiraman katibin, kemudian menjauhkan perbuatan maksiat, segera melakukan ketaatan kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita ini, yaitu tanaman-tanaman yang sudah mencapai waktu panen dipanen oleh Allah. Pajang genekoh oleh Allah, hanada hujan ini. Tutup pengajian kita kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.